wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anggraini sebagai moderator. Nah, di pagi hari ini, sebelum kita mulai diskusi, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kepada pemakalah yang ingin mempresentasikan makalahnya sedikit dipersilakan kepada Saudari Indah. Langsung saja dipersilakan untuk mempresentasi makalahnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran letak. Jadi, ukuran letak dapat diartikan bahwa merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada, yang termasuk ukuran letak ini antara lain yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kuartil pertama dengan lambang K1, kuartil kedua atau K2, dan kuartil ketiga itu K3. Nah, untuk menentukan nilai kuartil dapat dilakukan dengan 2 kategori, yaitu nilai kuartil yang belum dikelompokkan atau disebut dengan data tunggal, dan juga data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Kuartil data tunggal, untuk menentukan nilai kuartil yang belum dikelompokkan atau data tunggal ini memiliki beberapa langkah, yaitu langkah pertama menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, menentukan letak kuartil yang diminta dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu KI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4. KI itu yaitu kuartil ke, N itu jumlah data, dan I itu letak kuartil. Selanjutnya, kuartil data berkelompok. Untuk mencari kuartil data kelompok, haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Setelah tabel distribusi terbentuk, maka dilanjutkan dengan mencari nilai kuartil, yaitu dengan rumus QK sama dengan BI ditambah KN per 4 dikurang CFB per FQ dikali dengan I. Selanjutnya, desil. Desil merupakan angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah melalui penyusunan data terlebih dahulu. Untuk mencari desil hampir sama dengan mencari kuartil, hanya bedanya terletak pada pembagian saja. Untuk menentukan nilai desil dapat dilakukan dengan dua kategori, yaitu nilai desil yang belum dikelompokkan atau data tunggal, dan juga data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Untuk menentukan nilai desil yang belum dikelompokkan, yaitu menggunakan rumus DI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10. Selanjutnya untuk mencari desil data kelompok, yaitu menggunakan rumus DI sama dengan TB ditambah P buka kurung I dikali N per 10 dikurang dengan frekuensi kumulatif per F frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya, persentil. Persentil ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama, setelah disusun dari angka yang terkecil sampai dengan angka terbesar. Untuk menentukan nilai persentil tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang belum dikelompokkan atau data tunggal, dan data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Untuk menentukan persentil data tunggal menggunakan rumus PI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 per 100. Untuk menentukan persentil data berkelompok menggunakan rumus PSI sama dengan B ditambah dengan P, kemudian buka kurung 1 per 100 dikali N dikurang frekuensi kumulatif per
per F frekuensi pada kelas. Mungkin itu saja tentang ukuran letak. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan lagi kepada Saudari Anissa, dipersilakan untuk menambahkan materinya. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran variasi. Jadi ukuran variasi itu adalah statistik deskriptif yang digunakan untuk mengukur penyebaran data, variasi data, homogenitas, dan stabilitas data. Ukuran variasi ini memiliki fungsi untuk mengetahui keseragaman pada data. Adapun yang termasuk dalam ukuran variasi ini meliputi yang pertama ada jarak atau ring yang dilambangkan dengan huruf R. Jarak atau ring ini merupakan pengukuran yang paling sederhana. Mengapa dikatakan sederhana? Karena jarak ini merupakan selisih antara perbandingan pengukuran yang tertinggi dikurang dengan pengukuran yang terendah. Adapun untuk mencari jarak pada data tunggal digunakan rumus X R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Sedangkan untuk data kelompok itu R sama dengan X maksimal pada nilai tengah dan X minimal pada nilai tengah. Selanjutnya ada yang kedua yaitu simpangan rata-rata atau mean division. Simpangan rata-rata atau mean division ini merupakan penyimpangan dari nilai rata-rata pada suatu data distribusi nilai. Simpangan rata-rata ini bersifat mutlak. Mengapa dikatakan mutlak? Karena walaupun hasilnya negatif, tetap dianggap positif. Untuk menentukan nilai ini juga dibagi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku ini merupakan penyimpangan yang paling banyak digunakan oleh peneliti. Simpangan baku ini mempunyai kegunaan untuk ukuran variabilitas dan homogenitas dari serangkaian data. Untuk menentukan simpangan baku pada data tunggal dapat menggunakan sampel dan populasi. Sampelnya rumusnya adalah akar sigma xi kuadrat buka kurung sigma xi kuadrat per n dibagi n-1. Sedangkan untuk mencari populasi pada data tunggal itu menggunakan akar sigma xi kuadrat buka kurung sigma xi kuadrat per n dibagi n. Dengan rumus variasi data, variasi dilambangkan dengan I sama dengan akar S kuadrat. Sedangkan untuk populasinya adalah V sama dengan akar sigma kuadrat. Sedangkan untuk data kelompoknya menggunakan rumus sampel dan populasi juga, yaitu akar sigma xi kuadrat dikurang buka kurung sigma f x dikali xi kuadrat per n dibagi n-1. Sedangkan untuk populasinya menggunakan sigma sama dengan akar sigma fi kuadrat dikurang buka kurung sigma f kali xi di pangkat 2 per n dibagi n saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari pemakalan dari Saudari Indah dan Saudari Anissa Ramayanti. Untuk audiens yang lainnya, jika ada pertanyaan dipersilakan untuk bertanya. Ya, Mayang, Sari, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Kan tadi sudah dijelaskan di halaman 21 mengenai simpangan baku. Kan di makalah kalian menjelaskan mengenai simpangan baku yang banyak digunakan sebab mempunyai sifat-sifat matematis yang sangat penting dan berguna sekali dalam pembahasan teori dan analisis. Nah, yang ingin saya tanyakan, tolong jelaskan maksud dari sifat-sifat yang matematis itu yang berguna dalam pembahasan teori dan analisis. Terima kasih. Ya, sama-sama, Saudari Maya.
Selanjutnya adakah audiens lain yang ingin bertanya? Saya, Saudari Ayu. Ya, kepada Saudari Dea dipersilakan. Tadi kan eh, di makalah kalian pada halaman 6 di bagian B itu menjelaskan tentang kuartil data kelompok. Nah, Ya. di situ kalian menjelaskan mengenai kelas tempat kuartil-kuartil. Nah, di situ ada 3 macam, yaitu kelas 1, kelas Q2, dan kelas Q3 pada data kelompok. Nah, di situ tidak menjelaskan cara mengerjakan setiap kelas tempat kuartilnya. Jadi, pertanyaan saya, tolong jelaskan tempat tiap-tiap kuartil tersebut karena saya kurang paham akan hal itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, apakah masih ada audiens yang ingin bertanya? Masih boleh dan dipersilakan. Moderator, saya Alvina Damayanti izin bertanya. Nah, Silakan kepada Saudari Alvina, dipersilakan untuk bertanya. Moderator, Iya, silakan. saya Alvina Damayanti izin bertanya kepada kelompok 3. Tolong berikan contoh soal dan jelaskan cara penyelesaiannya mengenai materi persentil data berkelompok agar kami mudah memahaminya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih bagi audiens yang sudah bertanya kepada Mayang, Dea, dan Alvina yang sudah bertanya. Diharapkan tunggu sebentar karena pemakalah mau mendiskusikan jawabannya atau mau mencari jawabannya. simpangan baku itu yang seperti apa kan? Pengertian simpangan baku. Simpangan baku adalah satuan ukuran penyimpangan data yang paling banyak digunakan dalam deskripsi data hasil penelitian. Nah, simpangan baku ini banyak digunakan sebab mempunyai sifat-sifat matematis yang sangat penting dan berguna sekali untuk pembahasan teori analisis. Kegunaan simpangan baku ini adalah memberikan ukuran variabilitas dan homogenitas dari serangkaian data simpangan baku, dari hasil data simpangan baku. Simpangan baku ini memiliki sampel dan populasi, karena dalam melakukan pencarian data yang tepat untuk sebuah populasi itu sangatlah sulit. Oleh karena itu, banyak dari peneliti menggunakan simpangan baku. Karena dengan menggunakan simpangan baku ini akan mempermudah peneliti untuk mengetahui apakah sampel yang diambil pada data sudah mewakili populasi atau belum. Nah, maksud dari sifat matematisnya ini yaitu meliputi asosiatif dan distributif. Asosiatif yaitu penyebaran data dan distributif yaitu sifat pengelompokannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari Saudari Indeka kepada Saudari Mayang. Apakah sudah jelas dengan jawaban yang diberikan dari Saudari Indeka? Terima kasih Saudari Indeka, saya sudah jelas. Jadi maksud dari simpangan baku memiliki sifat matematis itu karena simpangan baku ini digunakan untuk menjelaskan kelompok tertentu dalam penyebaran data. Atau simpangan baku ini digunakan untuk mempermudah peneliti untuk mengetahui apakah sampel yang diambil pada data sudah mewakili populasi atau belum. Dan sifat-sifat matematisnya itu ada 2, yakni asosiatif dan distributif. Terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin dijawab untuk pertanyaan dari Saudari Dea atau Saudari Alvina? Nisa yuk. Ya, baiklah kepada Saudari Nisa, dipersilakan untuk menjawab. Baiklah, pertanyaan Dea tadi adalah tolong jelaskan kembali cara mengerjakan tiap-tiap kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi, Dea bisa lihat di halaman 6 sampai 8.
Di situ kami memberikan contoh sebuah perusahaan meneliti 180 orang karyawan. Data dari hasil perusahaan tersebut dapat dilihat dari tabel yang telah kami sajikan. Nah, di sini kan ada 180 orang. Ini hasil penjualannya 41 sampai 45, 46 sampai 50, frekuensinya juga ada 10, 15, 35, frekuensi kumulatifnya juga sampai 180. Nah, untuk menentukan kuartil 1, 2, 3 itu dapat menggunakan rumus yang telah kami jelaskan tadi, yang telah dijelaskan oleh Saudari Indah tadi, yaitu LQ1 atau letak kuartil keberapa sama dengan BW atau batas bawah, P ditambah P sama dengan panjang kelas, buka kurung, I itu adalah kuartil keberapa, dikali N atau banyaknya jumlah data per 4, dikurang FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan dibagi F atau frekuensi kelas kuartil tersebut. Adapun contohnya dari tabel itu saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada letak kuartil ke-1. Letak kuartil 1 itu menggunakan rumus I buka kurung N plus 1 per 4. Itu dicari dulu datanya, masuk ke data interval keberapa. Untuk mencari nilai L ini kan kita menggunakan untuk mencari letak kuartil 1 itu kita gunakan 1 I buka kurung N plus 1 per 4. Jadi tinggal kita masukkan 1 dikali 180 banyaknya data itu, frekuensi ini dibagi 4 karena rumusnya itu adalah 1 per 4 untuk letak kuartil 1. Jadi 1 dikali 180 ini dibagi 4 sama dengan 45. Jadi letak dari frekuensi, letak dari kuartil itu terletak pada interval kelas ketiga. Karena kalau interval kelas ketiga yaitu 60. Karena kalau di 25 ini nggak termasuk bagiannya 35, kurang dari 35. Kalau 60 kan termasuk ke 35 itu sudah hitungannya. Nah, untuk untuk cara mencarinya itu gunakan rumus LQ1, ini kuartil ke-1 sama dengan BW plus P, tinggal masukkan batas bawahnya dari kelas interval ketiga tadi adalah 51 sampai 55. Jadi batas bawahnya ini dikurang 51 dikurang 6,5. Jadi tinggal masukkan saja 50,5 plus interval panjang intervalnya P tadi 41 dikurang 46, jadi 5 dimasukkan saja. 50,5 ditambah 5, dimasukkan rumus tadi, 1 kali N berarti 1 dikali 180, banyak datanya ada 180, per 4 dikurang 25. Ya, 35. 35 tadi frekuensinya. Sama dengan 25 dibagi 35, jadi hasilnya 50,5 plus 5 sama dengan 20 per 35. Jadi hasilnya adalah 50,5 ditambah 2,85 sama dengan 53,36. Selanjutnya yang untuk letak kuartil kedua, sama saja dimasukkan rumusnya. Rumus untuk kuartil kedua ini adalah 2 per 4 atau 1 per 2. Jadi dimasukkan saja 2 dikali 180, ini yang frekuensi tadi, per 4. Hasilnya adalah 90. Jadi letak kuartil yang kedua ini terletak pada interval ke 90, termasuk interval ke 124. Karena 124 ini 90 sudah ada di 124. Tidak 60 karena tidak mencapai angka 90. Jadi untuk mencarinya itu gunakan rumus yang kuartil data kelompok tadi,
masukkan batas bawahnya. Batas bawah dari 124 tadi adalah 56 dikurang 60. Jadi batas bawahnya adalah 56 dikurang 0,5 jadi 55 plus panjang interval tadi 5 buka kurung I-nya itu kuartil keberapa? Kita ingin mencari kuartil kedua, jadi 2 dikali 180 per 4, jadi hasilnya 60 dikurang 60 frekuensi kumulatifnya, dibagi frekuensi kuartil tersebut, yaitu 4. Hasilnya adalah 55,5 ditambah 5, ini jumlahnya 30 per 64, jadi 55,5 ditambah 0,47. Jadi kuartil data 2 ini adalah 55,97. Untuk kuartil ketiga, itu sama saja menggunakan rumusnya, yaitu 1 per N per 4. Karena ini kuartil ketiga, jadi I-nya kita ganti 3. Kan? 3, jadi 3 dikali 180 per 4 dikurang frekuensi kumulatif per F. Jadi 3 dikali 180 itu adalah 540 per 4 dikurang 124 itu frekuensi kumulatif dari di data frekuensi sebelum 155. Jadi per 31 sama dengan 60,5 ditambah 5. Ini sudah dijumlahkan jadi hasilnya 11 per 31. Tambah lagi 60,5 ditambah 0,35 sama dengan 60,85. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baiklah kepada Saudari Dea, apakah sudah paham dan jelas yang dijelaskan dari Saudari Anissa Ramayanti? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anissa. Saya sudah jelas, berarti yang pertama itu kita cari dulu sigma QI ya. QI dari Q1, Q2, dan Q3. Lalu baru kita masukkan rumus dari Q1, Q2, dan Q3 tersebut. Data kelompok, ya. Mungkin kasih kepada Anissa. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Alvina akan dijawab oleh Saudari Anissa atau Saudari Indah. Saya Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Alvina akan dijawab oleh Saudari Indah Eka kepada Saudari Alvina dan audiens yang lain diharapkan memperhatikan. Tadi kan Saudari Alvina meminta untuk berikan contoh soal persentil dan cara penyelesaiannya. Di sini saya sudah mencontoh. Yang akan dicari adalah nilai P10 dari data tabel berikut ini, yaitu 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90. Nah, rumusnya yaitu untuk mencari persentil data berkelompok yaitu PSI sama dengan B ditambah P, kemudian buka kurung I per 100 dikali N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi persentil. Kemudian untuk pertama kali yang harus kita cari itu adalah letak kelas intervalnya, yaitu menggunakan rumus PSI sama dengan I per 100 dikali N. Nah, persentilnya tadi kan 10. Berarti di sini PS 10 sama dengan 10 ini dari sini tadi. Kemudian per 100 ini rumus. Kemudian ini 40, ini dari hasil banyak data, 3 ditambah 5, kemudian ditambah lagi 10,
kemudian ditambah 11, kemudian ditambah 8, selanjutnya ditambah 3, dan itu hasilnya 40. Kemudian kita kalikan, lalu kita bagi, dan hasilnya itu 4. Berarti letak kelas intervalnya itu adalah 4. Nah, kemudian kita mencari batas bawah. Batas bawah, kemudian cara mencarinya yaitu PS10 sama dengan 40,5, yaitu dari ini, B itu batas bawah. Kemudian ditambah 10, 10 ini panjang interval kelas. Dari 41 sampai 50 ini dihitung, 41, 42, sampai ketemu dengan angka 50. Berarti panjang kelas intervalnya yaitu 10. Kemudian kita masukkan, karena kita tadi sudah dapat hasil dari ini, yaitu hasilnya 4, berarti kita masukkan 4, dikurang 3, 3 ini frekuensi kumulatif sebelum, berarti 3 kan, ini frekuensi kumulatif sebelumnya. Kemudian 5 ini adalah frekuensi dari letak kelas intervalnya yang ini. Kemudian PS10 sama dengan berarti 40,5 ditambah 2, 2 hasil dari penjumlahan yang ini. Dan diperolehlah hasil 42,5. Berarti nilai P10 itu adalah 42,5. Baiklah, apakah sudah selesai untuk penjelasannya Saudari Indah Eka? Baik, sudah selesai. Nah, baiklah itulah penjelasan dari Saudari Indah Eka kepada Saudari Alvina. Apakah sudah paham? Terima kasih. Berarti pertama-tama untuk menyelesaikan soal tentang persentil, tadi contoh soalnya itu persentil P10. Berarti cara pertamanya kita harus mencari letak kelas intervalnya terlebih dahulu, kemudian mencari batas bawah. Yang di situ tadi ketemunya batas bawahnya kan persentil ke-10 hasilnya tadi 4. Berarti ketemunya di frekuensi kelima, yaitu batas bawahnya 41. Kemudian kalau sudah ketemu letak kelas interval dan batas bawahnya, lalu kita masukkan ke rumus. Rumus. Oke, jadi Saudari Alvina sudah paham ya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, terima kasih kepada saudari-saudari tadi yang sudah bertanya, kepada Mayang, Dea, dan Alvina. Dan alhamdulillah juga pertanyaannya sudah dijawab semua dengan pemakalah. Dan selanjutnya, apakah di audiens lain ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau masih ada, silakan. Satu pertanyaan lagi aja ya. Iya, Bu. Siapa tuh? Destari ya? Ya. Baiklah, kepada Saudari Destari, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, saya Destari Ramadhani. Di sini saya bertanya, di makalah kalian, tadi Saudari Anissa menjelaskan di simpangan rata-rata atau mean deviation. Di sana tertulis bahwa simpangan rata-rata bersifat mutlak, sehingga meskipun perhitungan negatif tetap dianggap positif. Nah, maksud dari perkataan itu apa? Dan tolong berikan contohnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Saudari Destari yang sudah bertanya. Berikan waktu pemakala untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Atau Saudari Anissa sudah bisa menjawab? Atau Saudari Indah Eka? Pangan sama dengan 0. Contohnya bisa dilihat dari halaman 18 sampai 19 di data tunggal. Yang ini bila tidak menggunakan
nilai mutlak, maka hasilnya akan 55 dikurang 70, kan seharusnya adalah min 15. Di sana tertulis 15 saja di halaman 19. Nah, 60 dikurang 70 min 10, 65 dikurang 70 min 5, ditambah 70 dikurang 70, 0. 0. Ditambah 75 dikurang 70, 5. Tambah 60 dikurang 70, 10. 85 dikurang 70 sama dengan 15. Jadi hasilnya itu adalah 15 tambah min 10 tambah min 5 ditambah 0 ditambah 5 tambah 10 tambah 15 adalah min 30 tambah 30. Jadi hasilnya adalah 0/7. Hasilnya 0. Itulah mengapa pada simpangan baku itu menggunakan nilai yang mutlak. Yuk. Karena untuk menghindari jumlah angka nilai 0 tadi. Jumlah simpangan sama dengan 0. Untuk menghindari jumlah simpangan sama dengan 0. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, apakah Saudari Destari sudah paham? Sudah. Terima kasih Saudari Anissa. Jadi yang dapat saya ambil tadi bahwa itu tuh sudah ketentuannya dari sana, dan untuk mencari simpangan rata-rata ini memang dihindari nilai 0. Jadi dia tuh pakainya tuh negatifnya tuh gimana ya? Jadi misalnya kata Anissa tadi kan 80 dikurang 90. Nah, jadi dia tuh dibalik kan. Jadi agar dia tuh tidak ada hasilnya tuh 0. Iya. Terima kasih. Oke, Bu. Gimana, Bu? Sudah cukup. Tutup. Cukup ya, Bu? Iya. Langsung tutup, Bu. Iya, tutup diskusinya. Alhamdulillah, diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar. Semua pertanyaan juga sudah dijawab oleh pemakalah. Ada 4 pertanyaan hari ini. Baiklah, sebelum diskusi ini kita tutup, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ayu Anggraini sebagai moderator minta maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada tim pemakalah sama moderator ya untuk hari ini. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan materinya ya. Nanti sembari nambahin materinya, saya akan menjawab pertanyaan dari hasil diskusi tadi ya. Oke, saya share screen dulu. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Kita akan bahas ya ukuran data, ukuran penyebaran. Nah, squamous sama kurtosis kemarin sudah sekilas ya di ukuran pemusatan data. Jadi Ibu tambahkan nanti ukuran penyebaran relatif dan ukuran penyebaran lainnya, dan sedikit menghitung di Excel ya yang standar ya. Jadi akan dibahas sedikit saja. Untuk di Excel nanti SPSS-nya mungkin setelah materi selesai semua nanti saya bahas sekaligus kemungkinan ya. Oke. Nah, pokok bahasan kita ini ya. Ukuran data nanti dibahas tentang kuartil, desil, sama persentil. Kemudian ukuran penyebaran nanti dibahas tentang range, simpangan rata-rata, simpangan baku, varian sama koefisien varians. Kemudian nanti ada juga ukuran penyebaran relatif dan ukuran penyebaran lainnya.
dan pengolahan data ukuran penyebaran dengan Microsoft Excel ya. Nah, ini ya kita bahas tentang ukuran keragaman ya. Jadi kita akan membahas tentang penyebaran data. Kalau kemarin itu pemusatan data, nah ini kita sekarang belajar tentang penyebaran data. Kalau pemusatan data itu kita lihat pusatnya data dari sekelompok data itu di mana dengan menghitung min, median, modus ya. Sedangkan untuk mencari keragaman menyebarnya datanya itu di mana, maka kita akan menghitung tentang kisaran, keragaman, deviasi standar ya. Kemudian tadi kuartil juga, desil, persentil. Nah, untuk nilai Z ya, nanti saya bahas mungkin minggu depan ya, berkaitan dengan pengujian hipotesis ya. Nah, sama seperti ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data juga mencakup dua hal, yaitu ungroup data sama grup data ya. Jadi data yang tidak dikelompokkan atau yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan atau kita kenal istilah data tunggal dan data kelompok ya. Oke. Nah, kita ke ukuran letak untuk data tunggal ya. Nah, nanti kita bagi 3 macam ya, ada kuartil, desil, sama persentil. Nah, ukuran letak kuartil ini membagi distribusi frekuensi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi kalau dia membagi 4 sama besar, itu ada 3 jenis kuartilnya ya. Ada kuartil bawah, kuartil tengah, sama kuartil atas atau kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Q1, Q2, Q3. Kalau kita bicara ukuran letak itu biasanya nanti kita juga membicarakan seperti median, nilai tengah. Sebenarnya median itu termasuk ukuran letak ya, karena kita mencari nilai tengah dari segugus data yang kita punya ya. Nah, karena dia membagi 4 sama besar, maka setiap wilayahnya untuk Q1 itu 25%. Jadi Q1 di bawah Q1 itu 25%, di bawah Q2 itu 50%, di bawah Q3 itu 75%. Ya. Nah, ini rumusnya ya. Ini untuk letaknya ya. Letak Q1 ya, Q2 dan Q3. Jadi rumusnya itu kalian buat. Yang pertama caranya kalian cari letaknya dulu, baru nilainya, ya. Jadi kalian simbolkan langkah pertama LQI, ya. I-nya nanti ini diganti. Kalian mencari kuartil keberapa? Misal 1 berarti kuartil 1, LQ1. Kalau 2 berarti LQ2. Nah, kemudian ya setelah itu kalian masukkan ya. Untuk mencari letaknya ini enggak salah ya. Jadi I buka kurung N+1/4. Kenapa 4? Karena membagi 4 bagian sama besar. Ya. Itu saja yang membedakannya nanti. Jadi pertama kalian cari LQI. Ya, LQI itu sama dengan I buka kurung N+1/4. Setelah dapat letaknya LQI, nah baru kalian cari QI-nya. Ya, QI-nya itu nilai ke dari ini, ke berapa? Letaknya tadi ini nilai ke berapa? Seperti itu. Ini kan nilainya saja. Jadi langkah pertamanya LQ dulu. Di atasnya itu ada langkah lagi LQI ya. LQI nilainya ini. Ini dulu cari, terus QI-nya nilai dari ini. Ya. Oke, saya gambarkan dulu. Oke, seperti ini ya. Saya gambar. Anggap ya. Ini jelek ya. Nah, anggap ini distribusi normal ya. Nah, karena dia kita kuartil itu membagi 4 sama besar wilayahnya kan. Jadi kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi lagi, kita bagi lagi. Nah, kita buat ini wilayah pertama. Ini wilayah kedua. Ini wilayah ketiga. Ini wilayah keempat. Nah, ini Q1 batasnya.
Ini Q2, yang ini Q3. Nah, itulah mengapa di kuartil yaitu hanya ada Q1, Q2, Q3 yang membatasi 4 wilayah ini. Ya, kenapa enggak Q4? Karena dia membagi 4 sama besar. Kenapa enggak Q4? Seperti itu. Jadi batasnya itu yang menjadi kuartil. Batasnya ini, ya. Nah, untuk wilayah pertama ini 25%. Ya. Nah, yang ini juga 25%. Yang ini juga 25%. Yang ini juga 25%. Jadi, untuk wilayah di bawah Q1 itu 25%. Untuk wilayah di bawah Q2 karena berarti yang ini ya. Antara 1 dengan 2 wilayahnya berarti 50%. Ya. Untuk wilayah Q3 berarti 75%. Ya, seperti itu. Paham ya? Untuk kenapa dia menjadi 4 bagian tetapi dibahas cuma Q3, ya. Oke. Saya share screen yang tadi. Oke. Selanjutnya, ya. Nah, contoh minggu kemarin ya. Nih. Akan dicari Q3-nya. Nah, cari dulu letaknya. Kalian tambahkan di sini LQ3. LQ3 ya. LQ3 itu IN plus 1. Ini tambahkan L ya depannya ini. LQ3 sama dengan I buka kurung N plus 1 dibagi 4. I-nya yang karena kita cari mau 3, berarti kita gantikan, kita substitusikan I-nya menjadi 3. N-nya itu banyak data. Banyak datanya itu berapa di sini? Dari A sampai I itu ada 9. Ya. Jadi 3 kita gantikan N di sini menjadi 9. Kemudian ditambah 1 dibagi 4. Jadi setelah kita kalkulasi menjadi hasilnya 7,5. Letaknya ini bukan kuartilnya. Bukan nilai kuartil, tapi letak nilai kuartilnya. Jadi baru letaknya ya. Letaknya itu 7,5. Nah, untuk data tunggal itu gampang masih ya. Kita langsung tentukan saja. Setelah datanya diurutkan, kita lihat letaknya 7,5. Kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7. 7,5 kan lebih dari 7 ya. Jadi 7 di sini, setengahnya di tengah-tengah. Ya. Berarti di sini antara ini, berarti kan tambahkan saja misalkan 6 ditambah 6 dibagi 2. Jadi hasilnya data ke antara 7 dan 8 itu adalah 6 ya. Jadi misalkan kita sebarin ya 1 2 2 2 5 6 antara 6 dengan 6 itu nilai berapa saja yang ada? Mungkin enggak di sini di tengah-tengah 6,1 sedangkan di kanan kirinya 6? Nggak mungkin kan? Kisarannya itu antara 6 dengan 6 ya jelas pasti 6 kan? Berarti data yang di sini itu kisarannya pasti 6. Kalau 6 dan 10 bisa jadi nilainya 7, 8, 9, 6,5, 7,5, 7 berapa gitu ya. Nah, kalau antara 6 dan 6 pasti nilainya 6. Karena Q3 ya, berarti di bawah Q3 nilainya itu 75%. Ya, berarti 75% data itu mempunyai nilai di bawah 6. Ya. Kemudian desil ya. Nah, kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Kalau tadi kuartil 4, kalau desil 10. Ya, jadi bahasanya kuartil itu 4, jadi kuart 4, desil itu 10. Nah, kalau dia 10 berarti dia membagi jenisnya ada 9 jenis desil dari D1, D2 sampai D9. Nah, karena dia membagi wilayah itu 10 sama besar ya, maka setiap wilayah di bawah desilnya itu mempunyai nilai 10%. Seperti gambar tadi. Ya, analogikan gambar misalkan. Nah, ini ya tadi.
Ya. Nah, kalian bagi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya. Kalian buat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10 di sini ya. Ini enggak. Nah, jadi di sini ada 10 bagian yang sama besar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk desilnya D1 pasti sampai D9. Nah, untuk wilayah di bawah D1 itu ada 10%. Di sini juga 10%, semuanya itu 10% semua. Hingga nanti semuanya ini kan 100%. Ya. Nah, kalau di bawah desil 1 itu 10%, di bawah desil 2 berarti 20%, di bawah desil 3 30%, 40%, 50% dan seterusnya, ya. Seperti itu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk mencari desil. Nah, yang pertama juga kalian urutkan datanya dulu, kemudian cari letak desilnya, letak desil keberapa, baru nanti nilai desilnya. Jadi LD 5 ya. Kemudian cari setelah LD 5 baru D5. D5-nya baru 5 ya dari sini. Saya rasa sama seperti kuartil ya. Nah, kemudian untuk persentil ya, dari kata-kata persen, persen itu 100, berarti membagi 100 bagian yang sama besar. Ya. Jadi kalau membagi 100 bagian sama besar, maka persentilnya itu ada 99 dari P1, P2, P99. Nah, karena dia membagi 100 bagian sama besar, maka setiap wilayahnya itu mengandung 1% wilayahnya. Daerahnya itu 1%. Ya. Jadi di bawah P1 itu memiliki wilayah sebesar 1%. Sedangkan P2 2%, P3 3%, sampai dia 99% ya. Nah, ini untuk persentil sama langkah pertama urutkan data, kemudian cari letak persentilnya, kemudian baru cari persentilnya. Ya. Itu langkahnya. Nah, kemudian ukuran letak untuk data kelompok ya. Agak beda sedikit ya. Nah, kuartil I ya, ini yang akan kalian cari kuartil. Nah, ini kalian gantikan jangan BB tapi TB, tepi bawah, bukan batas bawah. Ya. Biar nggak keliru, tepi bawah. Kemudian C ya. C ini intervalnya ya. Panjang interval atau kalian ganti dengan P saja biar gampang. Ya, ganti dengan P. Kemudian buka kurung I kali N per 4 ya. Jadi setiap kuartil itu di sininya dibaginya 4. Jadi menghitung kuartil, desil, persentil itu nggak perlu dihafal rumus, tapi tahu konsepnya. Kalau kuartil dia pasti dibagi 4. Kalau dia desil berarti dia dibagi 10. Kalau dia persentil di sini dibagi 100. Jadi nggak perlu dihafal rumusnya. Ya. Nah, kemudian dikurang F. F di sini F kumulatif sebelum kelas dari kuartil ini. Ya. F kumulatif sebelum kelas kuartil. Sedangkan yang di bawah ini frekuensi kuartilnya, kelas kuartilnya, kelas dari tepi bawah ini. Ya, oke. Nah, untuk desil juga seperti itu, cuman yang beda di sini dibagi 10. Itu saja yang bedanya, ya. Nah, langkahnya sama. Kalian setelah membuat tabel, ya datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian kalian cari letaknya dulu. Jangan langsung ini. Jadi langkah keduanya letak desil I, ya. Letak desil I, ambil yang ini. IN dibagi 10 dulu. IN dibagi 10 baru desil yang ini. Ya, kalau kuartil berarti letak kuartil cari yang IN per 4 dulu. Baru semuanya. Ya. Biar kalian tahu batasnya di mana, tepi bawahnya di mana, frekuensi kumulatif sebelumnya di mana, frekuensi kelas
desil, kuartil, persentilnya nanti di mana ya. Oke. Nah, untuk persentil juga seperti itu, angkanya 3 macam ya. Jadi ada tabel distribusi frekuensi, cari letak persentilnya, baru cari persentilnya ya. Rumusnya sama, cuman yang membedakan yang dibaginya ya. Nah, kemudian ada ukuran penyebaran ya. Ukuran penyebaran ini jadi menyatakan seberapa besar nilai-nilai data itu berbeda atau menyimpangnya seberapa besar. Jadi misalkan ada rata-rata ya, kalau menghitung rata-rata misalnya 7,5. Setelah kalian 7,5 itu, kalian cari simpangannya. Berapa sih simpangan dari rata-rata itu? Kesalahannya, menyimpangnya berapa? Misalkan 0,5 sampai 1, berarti menyimpangnya nanti kisarannya 0,5 sampai 1. Ya. Jadi misalkan nilainya 7,5, menyimpangnya 0,5 atau 1 bisa jadi. Jadi bisa saja antara rentang 0,5 sampai 1. Misalnya batas bawahnya 0,5 berarti tadi rata-ratanya 7,5 berarti rata-rata yang sesungguhnya itu harusnya 7 seperti itu loh. Ya. Jadi errornya ya. Nah, tujuannya apa ukuran penyebaran ini ya? Jadi untuk mengetahui sejauh mana nilai itu menyebar dari nilai tengahnya. Apakah semakin kecil, apakah semakin besar? Ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalkan rata-rata bunga bank itu 11,43% per tahun. Tapi kisaran bunga antar banknya, nah ini simpangannya. Simpangannya itu antara 7,5% sampai 12,75%. Ternyata rata-rata bunganya terletak di sini 11,43%. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini beberapa bentuk ukuran penyebaran. Jadi ada 3 kasus, misalkan rata-ratanya sama tapi penyebarannya berbeda. Jadi misalkan ada 2 kalian bandingkan ya, misalkan ada kinerja karyawan Bogor sama kinerja karyawan Tangerang, ternyata rata-ratanya sama. Ya. Rata-ratanya sama. Kenapa sama? Karena berdistribusi normal, otomatis kalau berdistribusi normal kemarin ya, kemencengannya antara min, median, modus itu sama. Di sini semua, di tengah-tengah ya. Nah, rata-ratanya sama antara kinerja karyawan Bogor sama Tangerang. Lihat nih nilainya 4,6 kan, sama. Nah, tapi penyebarannya berbeda. Dilihat dari mana penyebarannya berbeda? Dari ujung-ujungnya ini, dari bentuk distribusi normalnya ini. Kalau yang karyawan Bogor ternyata penyebarannya seperti ini, meningkat kan dibandingkan dengan yang di bawah ini. Ya. Nah, contoh kedua ya, rata-ratanya berbeda, penyebarannya berbeda. Ya. Lihat. Rata-ratanya satunya 3, satunya 4,6. Ya. Nah, penyebarannya juga berbeda. Kalian lihat kurvanya. Kurvanya berbeda kan bentuknya? Nah, itu penyebarannya berbeda. Kemudian yang ketiga, rata-ratanya berbeda, tapi penyebarannya sama. Ya, rata-ratanya beda nih. Tapi penyebarannya sama. Kalian dilihat dari mana? Lihat dari bentuk grafiknya. Nyebarnya sama. Ya. Oke. Nah, kemudian kita bahas tentang jangkauan atau range ya. Jadi jangkauan itu selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum ya. Jadi X max dikurang X min atau X tertinggi dikurang X terendah ya. Nah, kalau data tunggal gampang ya. Setelah diurutkan ya, setelah diurutkan kalian lihat yang mana maksimumnya, yang mana minimumnya, kemudian kalian kurangin selisihnya berapa? Selisihnya 8. Ya. Nah, kemudian ada simpangan rata-rata, mean deviation ya, bukan deviation bukan ya, tapi deviation ya. Simpangan rata-rata atau SR boleh ya. Jadi itu sekumpulan bilangan ya. Jadi nilai rata-ratanya itu kita hitung dengan menggunakan harga mutlak dari simpangan-simpangannya. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi X ini ya, nilai XI
X keberapa, data keberapa, dikurang X bar. X bar ini rata-rata sementara. Rata-rata sementara dari seluruh data tadi. Misalnya seperti ini, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah ini ya. Simpangan rata-ratanya berarti kita hitung dulu X barnya dari sekelompok data ini. Ya. Kemudian baru nanti kita kurangkan, kita selisihkan dengan yang setiap nilai ini. Menyimpangnya berapa sih dari nilai rata-rata kelompok? Nilainya ini kita bandingkan menyimpangnya berapa dari nilai rata-rata kelompok. Kita bandingkan dengan nilai rata-rata kelompok. Nah, ini ya. Kita cari dulu rata-ratanya 6 ya. Jadi semuanya kita ganti 6 semua X barnya. Tinggal nanti datanya. Ya, X1-nya tadi 7, X2-nya 5, X3-nya 6, 3, 8, 7. Nah, tadi pertanyaan siapa? Kenapa? Dengan menggunakan mutlak ya. Jadi kenapa digunakan mutlak? Nanti kita hanya ingin melihat selisihnya. Selisihnya entah itu negatif atau positif, pokoknya selisihnya berapa seperti itu. Ya. Kemudian ya, dan untuk menghindari nilainya juga 0 ya. Kalau misalkan kita membandingkan itu negatifnya ikut, nanti kalau ada yang positif, negatif, nanti bisa jadi kasusnya itu tak terhingga. Ya, takutnya nanti misalkan tak terhingga ya, atau 0 kan nggak mungkin simpangan rata-ratanya 0. Jadi makanya digunakan harga mutlak. Seperti kalian menghitung apa ya yang tidak boleh minus. Jadi selisihnya saja ya, hanya selisih. Jadi ini nih apa namanya menunjukkan itu selisih. Selisih dari nilai X dan X bar ya. Jadi ini 1,33 ini penyimpangan dari rata-ratanya ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk data berkelompok ya, untuk data berkelompok yang membedakan hanya frekuensinya. Ada frekuensinya di sini. Ya. Nah, di sini diganti ya, nanti diganti titik tengahnya. Rata-rata nih titik tengahnya ya. Kemudian kalian kalikan dengan frekuensi kelas tertentu yang menjadi data dari ke I-nya tadi ya, bedanya itu. Ya, seperti ini. Ya. Kalian ingin menentukan simpangan rata-ratanya. Ya, kalian cari dulu perkalian antara F dengan X untuk mencari rata-rata. Rata-rata sementara untuk X bar yang ini. Kan X bar kan Fx dibagi F kan. Jadi 194 dibagi 20. Hasilnya berapa? Ya. Baru nanti kalian selisihkan antara X ini dengan X bar yang hasil tadi. Setelah kalian dapat hasilnya, baru kalian kali dengan frekuensi yang di bawah sini. Ya. Di kelas tertentu, yang kelas masing-masing. Kalau sini 2 ya dikali 2. Kali sini 4 ya dikali 4 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Ya. 194 dibagi 20 itu 9,7. Jadi simpangan rata-ratanya ya yang tadi. Ini berarti 9,7, berarti 4 dikurang 9,7 itu 5,7. Ya. Kemudian 7 dikurang 9,7 2,7. 10 dikurang 9,7 0,3 dan seterusnya dikalikan dengan frekuensi nanti totalnya 44,4. Ya. Nah, 44,4 dibagi frekuensi totalnya 20 hasilnya ini. Ya. Oke. Kemudian ada simpangan standar atau standar deviasi ya. Oke. Nah, ini untuk data tunggalnya ya atau yang ini ya. Kemudian ini contohnya ya. Nah, untuk yang kelompok seperti ini. Nah, untuk yang kelompok tadi kelompok 3 tadi menjelaskan ada yang sampel, ada yang populasi ya. Iya, Bu. Nah, untuk yang populasi itu rumusnya agak keliru sedikit ya. Jadi kalau simpangan baku untuk yang tunggal ya, jadi standar deviasinya S sama dengan sigma XI kuadrat dikurang buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat dibagi N dibagi N-1 ya. Itu untuk sampel. Nah, untuk populasinya ya
akar dari ya sigma xi kuadrat dikurang buka kurung ya sigma xi per n tutup kurung kuadrat. Itu bedanya. Kalau yang tadi yang tunggal bukan tunggal, untuk yang apa namanya sampel yang buka kurung yang dikuadratkan hanya xi-nya, sigma xi yang dikuadratkan. Sedangkan kalau yang populasi yang dikuadratkan semuanya sigma xi. Ada lagi? Ada juga. Ada ya? Iya, Bu. Sudah mau habis itu. Ya. Kalau tidak ada, Ibu mau cukupkan sampai di sini ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti tugas sama materinya ya, Ibu share juga di e-learning ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Ibu tutup ya. Ibu. Kenapa? Tugas lagi. Iya, kalau nggak dikasih tugas nanti ilmunya lewat. Lupa. Iya, kalau nggak harus latihan. Iya. Sudah Tugasnya setiap daring minggu. kan? Iya, setiap minggu. Kan saya menanya aja. Memang harus dipaksakan karena kalau daring ini kalau nggak dikasih tugas sudah lewat-lewat saja materinya aja, dengar-dengar aja kan? Iya.